Banyak sekali faktor yang bisa membuat perusahaan Anda rugi. Salah satunya dengan Anda mengeluarkan biaya yang berlebihan pada operasional perusahaan Anda. Berikut video untuk membahas strategi Jitu untuk mengurangi biaya bisnis Anda agar lebih hemat. Halo, kembali lagi bersama saya Andre dari theconsulting.id dari divisi konsultan yang akan membahas strategi Jitu untuk mengurangi biaya bisnis agar perusahaan Anda lebih hemat. Sebelum itu, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini apabila video ini bermanfaat bagi Anda. Oke, kita mulai. Untuk strategi yang pertama, itu Anda harus bisa mengurangi jumlah rapat di hotel-hotel berbintang. Oke, di sini akan saya jelaskan maksudnya. Maksudnya itu pasti di perusahaan kita ada kegiatan yang namanya meeting atau seminar. Nah, oke, jika kita katakan seminar, itu tentunya akan mengundang para tamu-tamu, para orang-orang yang ingin kita ajak kerjasama. Pada case kali ini, Anda boleh menggunakan hotel yang cukup berbintang atau cukup mewah agar terkesan lebih bagus. Namun, jika hanya untuk meeting, sebaiknya jika memungkinkan, Anda tidak perlu untuk sampai menyewa hotel-hotel berbintang tersebut. Kenapa? Karena biaya tersebut sangat mahal dan itu bisa membuat perusahaan Anda rugi tentunya. Nah, jika meeting tersebut dilakukan hampir setiap hari, alangkah baiknya Anda menciptakan ruangan khusus di dalam perusahaan Anda untuk tempat meeting tersebut. Strategi yang kedua, membuat kebijakan menggunakan kendaraan kelas ekonomi. Kelas ekonomi ini bisa pesawat dan bisa juga kereta. Oke, kita ambil contoh, ternyata ada pekerja nih yang hampir setiap bulannya itu ada berpergian kemana-mana. Nah, itu pasti kita anggap keluar kota ya. Jadi mengharuskan bisa pesawat, bisa kereta. Nah, itu jika memungkinkan, sebaiknya memesan tiket kelas ekonomi. Kenapa? Karena case seperti itu tidak terjadi hanya satu kali saja, melainkan case seperti itu bisa terjadi berkali-kali. Bahkan dalam setahun itu bisa kita sebutkan, itu bisa lebih dari 50 kali. Nah, alangkah baiknya untuk memesan tiket-tiket tersebut hanya kelas ekonomi, tidak untuk first class. Sebaiknya ya, oke. Kemudian untuk strategi yang ketiga, memanfaatkan kertas bekas untuk mencetak draft dokumen. Oke, kita ambil contoh misalnya dalam menginterview karyawan. Nah, karyawan itu mungkin akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan ya. Dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Nah, terus ada nih suatu kejadian, kita pasti nggak menerima semua karyawan tuh. Pasti kita menyeleksi dulu. Nah, yang kita seleksi itu mungkin dokumen-dokumen yang sudah mereka berikan, seperti fotokopi-fotokopi. Nah, itu sebaiknya jangan dibuang. Atau ada kertas-kertas yang sudah terprint, tapi nggak jadi dipakai. Nah, itu sebaiknya jangan dibuang. Itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna lainnya. Selanjutnya, strategi yang keempat, yaitu mengatur waktu cuti karyawan untuk menurunkan biaya kerja lembur. Oke, kita bisa ambil contoh misalnya dalam perusahaan. Dalam suatu perusahaan ini ternyata banyak karyawan-karyawan yang cuti di bidang-bidang tertentu. Nah, sehingga menyebabkan kita anggap karyawan A yang masuk pada saat itu. Karyawan A ini diharuskan untuk merangkap pekerjaan yang karyawan-karyawan cuti tersebut. Nah, ini tentunya kita harus membayar upah lembur pada karyawan yang merangkap pekerjaan karyawan-karyawan cuti tersebut, benar? Nah, itu tentunya akan merugikan untuk kita karena kita mengeluarkan biaya lebih yang sebenarnya kita bisa minimalisir dengan mengatur cuti karyawan. Oke, kemudian strategi berikutnya, memperketat penggunaan listrik dan air sehari-hari. Ini sebenarnya mudah dilakukan, namun sedikit susah untuk diaplikasikan ya. Karena menurut saya, sepengalaman saya banyak karyawan-karyawan lain itu bahkan setelah memakai kamar mandi, nah itu bahkan lampunya nggak dimatikan. Nah, saran saya, agar mungkin bisa ditempelkan stiker-stiker atau kertas-kertas gitu yang katanya bijak-bijak gitu ya. Nah, agar si karyawan tersebut bisa menggunakan listrik seperlunya. Dan air seperlunya ini juga berguna untuk perusahaan Anda bisa lebih hemat dalam biaya.
Oke, kemudian strategi selanjutnya, Anda harus mencari barang alternatif untuk mengganti barang mahal. Misalnya, jika perusahaan Anda menyediakan inventaris yang bisa digunakan untuk semua karyawan. Nah, alangkah baiknya, kita ambil contoh laptop. Alangkah baiknya, laptop itu yang standar-standar saja. Maksudnya, yang bisa memungkinkan untuk pekerjaan sehari-hari di kantor di laptop itu. Misalnya, nggak perlulah membeli laptop yang gaming atau yang lebih mahal. Nah, itu sebenarnya tidak perlu, karena dengan laptop standar yang bisa digunakan sehari-hari untuk bekerja, itu sudah lebih dari cukup. Oke, strategi berikutnya, menghilangkan pelatihan yang tidak berguna. Nah, pelatihan ini kita perlu evaluasi lagi. Ada pelatihan yang benar-benar bisa menunjang untuk naiknya perusahaan kita, dan ada juga pelatihan yang itu mungkin menunjang ke pribadinya karyawan tersebut dan nggak ada efek untuk perusahaan. Nah, kita perlu evaluasi lagi mana yang benar-benar pelatihan yang tidak diperlukan dan mana yang benar-benar pelatihan diperlukan. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ambil saja apakah pelatihan ini berguna pada bidang karyawan tersebut. Nah, jika tidak berguna, alangkah baiknya nggak usah diadakan latihan tersebut. Nah, kalau misalnya pelatihan tersebut bisa menunjang di bidang karyawan tersebut, misalnya pelatihan Excel, nah ternyata dia di bidang accounting, nah tentu itu sangat mendukung kan. Nah, itu tetap adakan pelatihan, namun jika pelatihan itu tidak berhubungan dengan bidangnya, alangkah baiknya tidak usah diadakan pelatihan seperti itu. Oke, strategi berikutnya, Anda harus bisa mengevaluasi penggunaan kendaraan perusahaan. Nah, jika Anda memiliki kendaraan atau inventaris berupa kendaraan yang bisa digunakan oleh karyawan-karyawan dengan jabatan tertentu, itu sebaiknya Anda evaluasi lagi. Seperti siapa yang memakainya, untuk keperluan apa, dan berapa lama pemakaiannya. Nah, itu Anda perlu evaluasi lebih lanjut, karena dengan semakin sering kendaraan Anda dipakai, itu akan semakin banyak juga biaya-biaya yang Anda keluarkan. Misalnya, biaya bensin, atau mungkin jika kendaraan itu sering dipakai, sehingga mesin itu akan harus diservis gitu. Misalnya dengan jarangnya dipakai kendaraan itu, kita bisa servis 6 bulan. Tetapi karena kendaraan itu tersebut sering dipakai, jadi kita harus servis bulan sekali. Nah, lebih rugi kan? Nah, bagaimana kalau misalnya kita evaluasi dulu, apakah keperluan karyawan ini meminjam kendaraan ini penting atau tidak? Nah, kita bisa evaluasi di situ. Jadi kita bisa meminimalisir biaya yang berlebihan dengan cara mengevaluasi penggunaan kendaraan perusahaan. Oke, begitulah untuk video kali ini yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan komen apabila Anda punya pertanyaan. Dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang lebih bermanfaat lainnya. Sampai jumpa, sahabat The Consulting.